Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Marlina dengan NIM 2011-912. Kelas saya Pendidikan Agama Islam 5A. Judul proposal saya adalah kajian tentang fungsi membaca Al-Quran sebagai pembangun kesehatan mental. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh dosen Lina Indrianingsih MPD. Baiklah, langsung saja mengenai latar belakang kajian tentang fungsi membaca Al-Quran sebagai kesehatan mental. Membaca merupakan upaya untuk membantu perkembangan otak. Dengan membaca, otak akan menyimpan banyak informasi yang akan terus disimpan sampai mereka membutuhkan informasi itu. Membaca juga dapat membuat kita untuk terus mencari sesuatu yang baru dan menarik. Karena setiap yang kita baca akan memberikan informasi-informasi penting yang akan berguna dalam kehidupan. Membaca tidak saja dengan buku, dengan melihat kejadian alam sekitar kita pun kita telah membaca. Itu bisa dikatakan namanya membaca. Nah, sekarang mengenai mata. Mata adalah kunci untuk kita bisa melihat dan membaca apa saja yang terjadi di sekitar kita. Tapi bagaimana dengan membaca Al-Quran? Apa manfaat kita dengan membaca Al-Quran? Baik, di sini kita akan membahas apa sih manfaat kita dengan membaca Al-Quran. Perintah membaca baik terhadap ayat-ayat Allah yang bersurat maupun yang bersirat itu sudah dicanangkan pada 14 abad yang lalu saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama sekaligus melegitimasi kenabian dan kerasulannya. Untuk merealisasikan perintah tersebut dibutuhkan instrumen yang melibatkan berbagai institusi sosial, karena membaca dan menulis ayat-ayat Al-Quran yang tersurat dan yang tersirat itu merupakan bagian integral dari pendidikan Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berarti bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu dan telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling pemurah mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan dan kebodohan menuju cahaya Islam. Jadi di sini benar-benar umat yang baik dan terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Di antaranya ciri khas untuk keistimewaan yang dimiliki Al-Quran adalah bisa memberi syafaat pada hari kiamat pada orang-orang yang membacanya dan mengkajinya. Lalu Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia, senantiasa telah memberikan banyak nikmat dan manfaat bagi kita yang ingin mempelajarinya. Karena itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, hendaknya kita menunaikan kewajiban kita untuk membaca
mempelajari dan memaknani setiap ayat-ayat Al-Quran. Karena dengan hal itu kita mendapatkan banyak manfaat yang diperoleh. Nah, dari mempelajari kitab suci Al-Quran. Selanjutnya, itulah materi tadi. Sekarang kita lanjut mengenai teknik pengumpulan data. Di sini teknik pengumpulan data yang diperlukan untuk kepentingan ini adalah box survey dengan cara menelaah dan meneliti buku-buku yang berkaitan dengan fungsi membaca Al-Quran sebagai membangun kesehatan mental. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.